Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Okay, so we get Guten und Ihnen. Guten Ihnen. Oke, guys, jetzt wir auch gut dan sebelum membuka pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya, Mas Kevin, tolong dipimpin. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan ke Mas Kevin, untuk link presensi hari ini saya sudah kirim simpan di Google Classroom. Jadi tolong kalian pastikan untuk mengisi link presensi hari ini dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Dan welches Thema lernen wir heute? Hari ini kita akan belajar tema apa ya? Nah, tapi sebelumnya saya punya slide. Coba saya ingin dengar Mbak Faliha, tolong dong dibaca. Wo ist das? Das ist an der Kreuzung. Wo ist das? Das ist an der Kreuzung. Was soll er tun? Er soll fragen. Sehr gut, genau. Dan ke Mbak Faliha. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang KD 3.3 dan juga 4.3, yaitu tentang menafsirkan, tindak tutur, dan memproduksi teks tulis untuk memberi dan meminta informasi terkait orang atau benda ya. Untuk tema dan subtemanya masih tentang Kennenlernen dan juga Information geben und bieten, meminta dan memberikan informasi ya. Untuk secara konsep, kalian akan belajar W-Frage dan juga Ja-Nein-Frage. Apa itu? Nanti kita akan bahas bersama ya. Lalu di pertemuan kali ini kita masih belajar menggunakan media Bildergeschichte atau cerita bergambar ya. Mengulang materi minggu kemarin tentang Undervorstellen. Das ist Herr Habibi. Er kommt aus Sulawesi. Er wohnt in Jakarta. Er ist Ingenieur. Sein Hobby ist Lesen. Entschuldigung, kann ich fragen? Ja, natürlich. Was kann ich für Sie tun? Ich suche Supermarkt. Wie kann ich dort gehen? Das ist einfach. Geradeaus dan zweite Straße links. Oke, sehr gut Mas Kevin dan juga Mbak Nisrina. Saya perbaiki sedikit pengucapannya ya. Geradeaus. Jadi geradeaus itu lurus. Geradeaus, lurus ya. Lalu einfach, tadi sudah bagus pengucapan einfahnya. Coba kalian perhatikan yang berwarna merah. Kata-kata yang berwarna merah. Sekarang saya ingin coba Mbak Maura, mana nih? Ada Mbak Maura? Dari ketiga dialog tersebut kan saya sudah tulis kata-kata yang berwarna merah. Coba, itu tuh apa sih kata-kata yang berwarna merah? Lalu bisa menemukan nggak penggunaannya dalam kalimat seperti apa? Jadi kata yang berwarna merah itu sebenarnya itu adalah kata tanya. Was itu apa? Wie itu bagaimana? Warum itu kenapa? When itu kapan? Dan wo itu di mana? Terus penggunaan dalam kalimatnya itu kita tulis dulu kata tanyanya, terus diikuti sama kata kerja yang udah dikonjugasikan atau diubah sesuai subjeknya. Terus habis itu baru ditambah subjek, terus diikutin sama objek atau keterangan. Nah, tadi yang diutarakan sama Mbak Maura itu kira-kira sudah betul apa ada yang ingin Mas Haidar tambahkan? Sudah betul, menurut saya sudah cukup, tidak ada tambahan. Ya, jadi kata yang berwarna merah itu tadi katanya adalah kata tanyanya. Tadi juga sudah disebutkan sama Mbak Maura itu artinya apa,
lalu penggunaannya dalam kalimat itu seperti apa. Nah, sekarang untuk menguatkan materi kita tentang W-Frage dan juga Ya-Nein-Frage, di sini saya sudah simpan link video pembelajaran yang sudah saya unggah di YouTube. Linknya juga sudah saya simpan di Google Classroom. Sekarang kita akan belajar secara asinkron, menonton dulu videonya tentang apa. So, herzlich willkommen. Selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Jerman. Nah, kalian sudah tonton videonya. Sekarang saya ingin satu orang mengulas tentang materinya itu tentang apa sih, apa yang bisa kalian ambil. Saya ingin dengar suaranya Mas Riza. Coba. Tadi videonya jelasin tentang Fragesatz atau pertanyaan, itu ada W-Frage sama Ja-Nein-Frage. Itu apa, terus tadi dikasih tahu bagaimana cara membuat pertanyaan dan pola pertanyaan menggunakan W-Frage dan Ja-Nein-Frage gitu. Oke, dan ke Mas Riza. Yang lain ada yang ingin menambahkan mungkin? Sama sih ya, cara membuat pertanyaan, pola kalimatnya, lalu syarat-syaratnya dengan subjeknya dan endingnya juga, ya seperti itu. Oke, jadi kalau membuat kalimat W-Frage itu yang disebutkan pertama apa? Kata tanyanya. Good. Yang kedua? Kata kerjanya. Lalu subjeknya. Ya, good. Yang ketiga? Yang ketiga subjek. Lalu objek atau keterangan. Oke, sehr good. Oke, kalau begitu berarti kalian sudah memahami, sudah menemukan sendiri pola kalimatnya. Kalau menggunakan W-Frage itu sebagaimana, menggunakan Ja-Nein-Frage juga bagaimana, ya. Guten Tag, Herr Thomas. Was ist das? Tag, Frau Lisa. Das ist Sack. French Sack. Wohin bringst du den Sack? Ich bring den Sack zu Alex. Er ist krank. Where come to, Frau Lisa? Ich komme vom Supermarkt. Ich kaufe Obst. Wann kaufst du Obst? Ich kaufe es um 10 Uhr. Herr Thomas, gehst du allein zu Alex? Ja, ich gehe allein zu Alex. Frau Lisa, warum kaufst du Obst im Supermarkt? Denn die Qualität von Obst ist gut. Oke, sehr good. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Lea dan juga Mas Isan. So, kalian sudah membuat builder Geschichte-nya masing-masing. Saya juga sudah lihat, sudah bagus-bagus. Karakternya, kalimatnya juga sudah betul. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, yuk kita refleksikan. Hari ini tuh tadi kita belajar tentang apa dan juga kesimpulannya itu tentang apa. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang mengenai kalimatannya. Selain belajar mengenai macam-macam kalimatannya, kita juga belajar tentang bagaimana cara menyusun kalimatannya dalam bahasa Jerman. Selain itu, kita hari ini juga belajar bahasa Jerman menggunakan metode komik atau gambar berwarna atau Bildergeschichte. Gitu, Kak Heri. Kalau rasanya menggunakan media belajar Bildergeschichte itu rasanya asik sih, seru gitu, fun. Karena kan kita nggak cuma sekedar membuat kalimat atau teks, tapi kita juga bisa menuangkan kreativitas kita dalam menggambar dan mengasah talenta mungkin dalam menggambar. Jadi kayak lebih asik itu pelajarannya, nggak terlalu monoton. Begitu, Kak Heri. Sangat membantu sih, karena kan kita kan
dalam mengisi kalimat tersebut kan pasti kita melakukan searching atau mencari materi terlebih dahulu. Jadi secara nggak langsung kita selain membuat komik, kita juga belajar bagaimana menggunakan kalimat dalam bahasa Jerman yang baik dan benar, begitu sih. Jadi intinya sambil menyelam minum air, Frau Heri. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau ada yang belum paham? Oke ya, kalau sudah paham, good. Untuk materi minggu depan kita akan masih belajar menggunakan Bildergeschichte ini. Mungkin nanti akan ada yang lebih menarik lagi seperti apa Bildergeschichte-nya. Good, kalau begitu sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ketua kelas Mas Kevin tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa menutup pembelajaran hari ini. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Dan kesyur Mas Kevin. So, terima kasih hari ini kalian sudah belajar aktif, seru juga. Kita masih harus tetap semangat belajarnya meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa dibuka-buka kembali materinya. Kita akan bertemu di pertemuan pembelajaran bahasa Jerman minggu depan. Tschüss, tetap jaga kesehatan ya. Dan kesyur. Dan Frau Heri. Dan ke